Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Puspita, NIM J1A117023. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal bioavailabilitas lipid yang berjudul Pengaruh diet ekstrak buah salam terhadap kadar glukosa darah dan profil lipid pada tikus Wistar, yang ditulis oleh Setya Ningrum Arifiani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh diet ekstrak buah salam terhadap kadar glukosa darah dan profil lipid pada tikus Wistar. Ekstrak buah salam memiliki kapasitas anti-radikal dan penghambatan peroksidasi sistem linolea terkait dengan kandungan antosianinnya. Antosianin merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna merah, ungu, dan biru pada buah-buahan, sayuran, dan beberapa serealia. Antosianin merupakan kelompok terbesar senyawa fenolik yang memperlihatkan aktivitas antioksidan tinggi yang mempengaruhi oksidasi LDL dan pangan berlemak. Antosianin mampu memberikan perlindungan terhadap beberapa penyakit degeneratif. Perhatian terhadap pigmen antosianin insentif dalam beberapa tahun terakhir ini karena manfaatnya bagi kesehatan seperti mengurangi resiko penyakit jantung koroner, mengurangi resiko stroke, aktivitas antikarsinogen, efek antiinflamatori, memperbaiki ketajaman mata, dan memperbaiki perilaku kognitif. Peranan ini berkaitan dengan kapasitas antioksidan dalam antosianin, yaitu merupakan penangkap radikal yang efektif. Metodologi penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pertama yaitu kandang tikus dan perlengkapannya. Kedua, seperangkat alat pengambil spesimen darah. Ketiga, seperangkat alat untuk menganalisa glukosa, kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL. Neraca analitik, spektrofotometer, centrifuge. Bahan yang digunakan pertama adalah 6 ekor tikus jenis Wistar jantan dengan berat 200 gram hingga 239 gram yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan perlakuan diet ekstrak buah salam. Kedua, pakan tikus AIN 93 yang dimodifikasi, yaitu pati jagung susu laktonal skim sebagai sumber protein, sukrosa, mineral, dan vitamin. Lalu minyak kedelai. Ketiga, diet perlakuan menggunakan ekstrak buah salam. Keempat, kit untuk menganalisa glukosa, kit HDL, kit trigliserida, kit kolesterol. Metode yang digunakan yang pertama, penyiapan pakan. AIN 93 yang dimodifikasi sebagai sumber protein digunakan susu laktonal skim dengan komposisi sebagai berikut. Protein 37%, lemak 1%, karbohidrat 51,3%, mineral 7,7%. Kedua, penyiapan perlakuan diet menggunakan ekstrak buah salam dengan perbandingan 1:1. Diberikan pada pagi dan sore hari secara force spending sebanyak 0,3 ml per hari per tikus. Ketiga, pemeliharaan hewan coba. Dimasukkan ke dalam kandang individual secara tertutup dengan kondisi cahaya terkontrol, ventilasi udara dalam kandang cukup, suhu udara pada suhu kamar, tikus diberi pakan dan air minum setiap pagi. Tikus dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama kelompok kontrol tanpa pemberian ekstrak buah salam dan kelompok perlakuan yang diberi tambahan diet ekstrak buah salam. Lalu pengambilan sampel darah untuk analisis glukosa dan profil lipid, total kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL. Hasil dan pembahasan penelitian. Pada tabel berat badan tikus, dapat dilihat adanya kenaikan bobot tikus selama percobaan baik untuk kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan diet ekstrak buah salam. Pengamatan sisa pakan tikus dilakukan setiap hari. Hasilnya tidak ada pakan tikus yang tersisa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian diet perlakuan ekstrak buah salam dengan teknik force spending tidak menimbulkan gangguan pada intake pakan tikus. Pada tabel ketiga, kadar glukosa darah
Pada awal percobaan, tikus memiliki kadar gula darah pada kisaran 82,30 mg per dl sampai dengan 87,02 mg per dl. Setelah dilakukan intervensi ekstrak buah salam, terjadi penurunan kadar glukosa darah sebesar 5,92%. Pada kelompok kontrol terjadi peningkatan kadar glukosa sebesar 2,28%. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak buah salam memiliki potensi hipoglikemia. Diduga kemampuan hipoglikemia tersebut dikarenakan adanya senyawa antosianin dalam buah salam yang berperan sebagai antioksidan. Pada tabel keempat, kadar total kolesterol dan kadar trigliserida darah, diketahui bahwa kadar total kolesterol dan trigliserida tikus yang diberi perlakuan diet ekstrak buah salam menurun. Rata-rata penurunannya adalah 8,10% untuk total kolesterol dan 4,51% untuk trigliserida. Sedangkan pada kontrol, kadar total kolesterol dan kadar trigliserida mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 7,92% dan 7,16%. Hal ini juga dikarenakan senyawa antosianin dalam buah salam yang merupakan senyawa antioksidan yang memiliki kemampuan free radical scavenging yang kuat. Pada tabel kelima, kadar LDL kolesterol darah, diketahui bahwa kadar LDL tikus dengan diet perlakuan turun sebesar 48,25%. Dan pada kontrol terjadi peningkatan 34,23%. Penurunan LDL kolesterol pada tikus yang diberi perlakuan diet ekstrak buah salam memiliki kemungkinan merupakan akibat tidak langsung terkait dengan ketersediaan PUVA. Adanya antosianin ekstrak buah salam yang memiliki kapasitas sebagai antioksidan akan melindungi atau menjaga ketersediaan PA di dalam darah. Hal ini dapat mendorong terbentuknya MLDL yang dapat dikenal oleh Schaffer reseptor yang terdapat dalam liver, sehingga LDL kolesterol dapat ditarik ke liver. Akibat LDL kolesterol darah turun, kemungkinan lainnya adanya peningkatan aktivitas antioksidan dengan penambahan ekstrak buah salam akan meningkatkan aktivitas reseptor di dalam liver yang mengakibatkan lebih banyak kolesterol yang diikat oleh liver sehingga kolesterol darah akan turun. Pada tabel ke-6, diketahui bahwa pemberian diet ekstrak buah salam akan meningkatkan kadar HDL kolesterol darah sebesar 11,87%. Sedangkan pada kontrol tanpa pemberian diet ekstrak buah salam, terjadi penurunan kadar HDL kolesterol darah sebesar 3,41%. Hal ini juga dikarenakan kandungan antioksidan antosianin dalam buah salam. Antioksidan berperan dalam pemblokiran respon HDL sehingga HDL akan meningkat. Kesimpulan yang didapat yaitu diet ekstrak buah salam dengan teknik force spending tidak menurunkan intake pada tikus. Hal ini didukung dengan data peningkatan berat badan tikus baik pada perlakuan kontrol maupun diet yang mengalami peningkatan seiring waktu penelitian. Perlakuan diet ekstrak buah salam dapat menurunkan kadar glukosa darah, kadar total kolesterol, kadar trigliserida, dan kadar LDL darah tikus Wistar berturut-turut sebesar 5,92%, 8,10%, 4,51%, dan 48,25%. Diet ekstrak buah salam ini juga diketahui mampu meningkatkan kadar HDL darah tikus sebesar 11,87%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.